Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Arya Widura dengan NIM 241509102 dari kelas SI2 IKI. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang Brahma Widya. Nah, apa saja sih yang akan saya bahas pada materi Brahma Widya ini? Yang pertama ada pengertian Brahma Widya dan tujuannya. Yang kedua, model pemujaan Brahman dalam Brahma Widya. Yang ketiga, model penghayatan Brahma Widya. Yang keempat, ada mantra Atharva Veda. Kelima, ada hubungan Brahma Widya dan Atharva Veda. Dan yang terakhir, implementasi dalam kehidupan. Oke, langsung saja kita membahas tentang pengertian Brahma Widya. Brahma Widya itu berasal dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti Tuhan dan Widya yang berarti pengetahuan. Jadi Brahma Widya adalah pengetahuan agama Hindu yang mempelajari tentang Tuhan. Dan apa sih tujuan dari Brahma Widya? Tujuan utama dalam mempelajari Brahma Widya adalah untuk memahami hakikat Tuhan dan realitas tertingginya, serta hubungan antara individu atau Atman dengan Brahman. Pemahaman ini dapat diharapkan menghindarkan kesalahpahaman tentang Tuhan dan memperdalam keyakinan serta penghayatan spiritual seseorang ketika untuk mencapai pembebasan atau moksa. Selanjutnya ada model pemujaan Brahma Widya ada dua. Yang pertama yaitu Nirguna Brahman. Nirgunan Brahman atau transendal yang berarti Sang Hyang Widi itu dipuja atau dihayati dalam posisi Ancitya Rupa atau di luar kemampuan pikir manusia. Sang Hyang Widi Wasa serba di luar jangkauan pikiran kita dan makhluk lain, serta konsep Tuhan tidak memiliki bentuk atau kualitas. Oke, selanjutnya ada Saguna Brahman yang berarti imamen, yang artinya ide Sang Hyang Widiwasa dipuja atau dihayati dalam posisi mana rupa atau berwujud sehingga dapat dijangkau oleh rasa dan pikiran manusia. Beliau dipuja dalam 1000 gelar dan nama atau nama Sahasranama. Macam-macam gelar Tuhan dalam Saguna Brahman. Yang pertama ada Sang Hyang Acintya yang berarti ya yang tak terpikirkan, Sang Hyang Jagatnata yang berarti raja dari segala raja, Sang Hyang Jagatkarana yang berarti penyebab adanya alam semesta ini, Sang Hyang Paramakawi ya yang maha penyusun atau pengarang semua, Sang Hyang Paramawisesa yang berarti penguasa utama, Sang Hyang Paramesti Guru yang artinya ia adalah guru dari segala guru, Sang Hyang Kaya yang berarti ia tanpa panca indera. Sang Hyang Tripurusa artinya yang berarti ia memiliki 3 kesucian tertinggi. Sang Hyang Trimurti yang artinya ia memiliki 3 wujud utama. Sang Hyang Trilokesarana yang berarti ia menjadikan adanya Triloka. Sang Hyang Prajapati yang berarti ia yang menjadi raja dari semua makhluk hidup. Sang Hyang Duduh yang artinya ia yang maha pengatur. Sang Hyang Tunggal yang berarti ia yang satu-satunya. Sang Hyang Wenang yang berarti ia yang maha menentukan. Dan Sang Hyang Widiwasa yang artinya ia yang maha kuasa. Oke, selanjutnya model penghayatan dalam Brahma Widya. Animisme yaitu kepercayaan bahwa setiap benda, baik bernyawa maupun tidak, memiliki roh yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Dinamisme yang
berarti keyakinan bahwa benda-benda atau tempat-tempat tertentu memiliki kekuatan gaib yang mempengaruhi kehidupan manusia. Politeisme yang artinya kepercayaan pada banyak dewa, di mana setiap dewa memiliki peran atau sifat tertentu yang berbeda-beda. Monoteisme yaitu keyakinan akan adanya satu Tuhan yang Maha Kuasa dan menciptakan alam semesta. Monoteisme ini terbagi menjadi dua, yaitu monoteisme absolut yang artinya Tuhan berwujud tunggal, berwujud laki-laki, dan monoteisme non-absolut yang berarti Tuhan itu berwujud tunggal namun dipuja dalam banyak nama. Selanjutnya pateisme yaitu kepercayaan bahwa Tuhan dan alam semesta itu satu, Tuhan ada dalam segala sesuatu. Henoteisme yang artinya kepercayaan pada banyak dewa tetapi memberikan pemujaan utama pada hanya satu dewa tanpa menafikan keberadaan dewa-dewa lainnya. Monoisme yang berarti pandangan bahwa segala sesuatu berasal dari satu substansi atau realitas tertinggi, termasuk konsep ketuhanan yang menyatu dengan alam semesta. Yang terakhir ada ateisme, yaitu tidak bertuhan atau tidak perlu mencari Tuhan lagi karena yang bersangkutan telah sampai kepada Tuhan. Oke, selanjutnya mantra Atharva Veda. Apa sih itu mantra Atharva Veda? Mantra Atharva Veda adalah bagian dari kitab suci Atharva Veda yang merupakan salah satu dari 4 Veda, dari Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Veda. Atharva Veda dikenal sebagai Veda keempat yang disebut sebagai Veda mantra-mantra magis karena berisi banyak mantra, doa, dan ritual yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, penyembuhan, perlindungan, dan praktik spiritual. Nah, untuk jenis-jenis mantra tersebut ada ritual, kesehatan, ada mantra ritual atau karma kadya mantra. Untuk kesehatan, bahai saja mantra. Untuk perlindungan, raksa mantra. Kayak untuk kekayaan dan kemakmuran, danarte mantra. Untuk cinta dan harmoni, yaitu prema mantra. Untuk keberhasilan dan kemenangan disebut Wijaya Mantra. Untuk pertanian dan alam disebut Krisi Mantra. Untuk pengusiran roh jahat berarti Abicara Mantra. Untuk pengetahuan dan kebijaksanaan dengan Jenana Mantra. Kedamaian dan kesejahteraan umum Santi Mantra. Kelahiran dan anak-anak yaitu Santana Mantra, kematian dan alam baka yaitu Anteyesi Mantra, kekuatan dan keberanian yaitu Virya Mantra, pengampunan dan pemurnian yaitu Pavitra Mantra, alam semesta dan Komsam yaitu Brahma Mantra. Oke, selanjutnya apa sih hubungan antara Brahma Widya dan Atharva Veda? Brahma Widya dan Atharva Veda itu saling terikat dalam tradisi spiritual Hindu. Atharva Veda meskipun dikenal sebagai mantra-mantra magis untuk menyembuhkan dan kesejahteraan, juga mengandung ajaran filosofi tentang Brahman melalui Upanishad seperti Munkada dan Mandukya. Kitab ini mengajarkan kesatuan antara Atman dengan Brahman, serta menggunakan mantra seperti Om sebagai alat meditasi untuk mencapai kesejahteraan spiritual. Dengan demikian, Atharva Veda tidak hanya fokus pada kehidupan duniawi, tapi juga menjadi panduan menuju realisasi Brahman melalui Brahma Widya. Oke, selanjutnya yaitu implementasi antara Brahman Widya dan Atharva Veda. Yang pertama, implementasi Brahma Widya itu dengan cara mempelajari
Upanishad dan kitab suci untuk memahami konsep Brahman. Kemudian ada melakukan meditasi dan kontemplasi untuk mencapai kesadaran spiritual. Kemudian ada mencari pencerahan diri melalui realisasi Atman atau diri sejati sebagai bagian dari Brahman. Selanjutnya ada menggunakan mantra seperti Om sebagai alat untuk fokus dalam meditasi untuk pemurnian pikiran. Yang kedua yaitu implementasi Atharva Veda. Dapat diimplementasikan dengan cara-cara berikut, yaitu menggunakan mantra untuk menyembuhkan penyakit fisik dan mental, melakukan ritual perlindungan dari energi negatif atau bahaya, menerapkan mantra untuk kesejahteraan, kekayaan, dan kemakmuran, menggunakan mantra dalam upacara kehidupan seperti pernikahan, kelahiran, dan kematian. Oke, sekarang yaitu implementasi antara Brahma Widya dan Atharva Veda dalam konteks keduanya. Dapat diimplementasikan dengan 3 hal berikut, yaitu menyeimbangkan kebutuhan material melalui Atharva Veda dan dengan pencarian spiritual melalui Brahma Vidya. Kemudian ada menggunakan mantra Atharva Veda untuk kesejahteraan duniawi sambil mempraktekkan meditasi dan studi spiritual untuk pencerahan. Dan terakhir yaitu mencapai kehidupan yang utuh, sejahtera secara material dan bermakna secara spiritual. Oke, terima kasih telah menonton video penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.